Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan implementasi transformasi digital untuk efisiensi dan produktivitas. Saya Nurizky Ahmad dengan NIM 240301020007. Oke, next. Yang pertama ini ada daftar pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada implementasi transformasi digital. Kemudian yang kedua ada tantangan proses transformasi digital. Kemudian yang ketiga ada strategi mengatasi hambatan transformasi digital. Kemudian yang terakhir ada contoh konkret penerapan transformasi digital. Next. Kita masuk ke topik pertama, apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan menciptakan nilai. Kemudian masuk ke implementasi transformasi digital. Transformasi digital memungkinkan optimalisasi proses bisnis melalui otomatisasi, penggunaan teknologi mutakhir, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Dengan teknologi seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things atau IoT, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Baik, yang pertama kita ke tantangan utama transformasi digital. Transformasi digital ini kan proses penting ya, pasti ada aja tantangan gitu yang memerlukan perhatian khusus. Yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi internal merupakan tantangan mendasar dalam transformasi digital. Karyawan seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan besar yang mempengaruhi rutinitas kerja mereka. Rasa takut kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan teknologi baru juga memperburuk resistensi ini. Kemudian yang kedua ada kesenjangan keterampilan digital. Kekurangan keterampilan digital di antara karyawan menjadi hambatan signifikan dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Sedangkan transformasi digital ini pasti membutuhkan infrastruktur teknologi yang andal seperti jaringan internet cepat, sistem penyimpanan data yang aman, dan juga perangkat lunak yang canggih. Kemudian yang keempat ada keamanan cyber dan privasi data. Ancaman keamanan cyber semakin meningkat ya seiring dengan digitalisasi proses bisnis. Kemudian next. Selanjutnya yang kelima ada kompleksitas proses manajemen perubahan. Transformasi digital tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga mencakup restrukturisasi proses bisnis. Perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi yang diterapkan. Kemudian yang keenam ada komitmen dan kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen manajemen puncak sangat penting dalam memandu proses transformasi digital. Kemudian yang ketujuh ada biaya implementasi yang tinggi. Transformasi digital ini membutuhkan investasi besar, misal dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan konsultasi. Kemudian yang tantangan yang kedelapan yaitu ada budaya organisasi yang kurang mendukung. Budaya organisasi yang tidak fleksibel dapat menghambat implementasi teknologi baru. Perusahaan yang tidak memiliki budaya inovasi seringkali lambat dalam merespon perubahan besar. Oke, next. Nah, karena kalau tadi sebelumnya udah ada tantangan, sekarang kita akan mencoba membahas tentang strategi mengatasi tantangan transformasi digital. Untuk strateginya itu yang pertama ada mengembangkan budaya organisasi yang adaptif. Seperti kita ketahui, budaya organisasi yang mendukung inovasi menjadi fondasi penting ya dalam transformasi digital. Kita perlu menciptakan budaya yang responsif terhadap perubahan. Itu memerlukan komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan penghargaan terhadap inovasi. Yang kedua ada peningkatan kompetensi digital karyawan. Strategi kita untuk mengatasi kesenjangan keterampilan digital itu perlu investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam transformasi digital. Kemudian strategi kita yang ketiga ada investasi dalam infrastruktur teknologi modern. Transformasi digital tidak mungkin berjalan tanpa infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga kita perlu berinvestasi di sana. Kemudian yang keempat ada memperkuat keamanan cyber dan privasi data. Karena keamanan data itu adalah prioritas utama dalam era digital. Dengan menerapkan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor, itu bisa mengurangi resiko serangan cyber. Kemudian strategi yang kelima, kita bisa mengimplementasikan manajemen perubahan yang proaktif.
Proses transformasi digital membutuhkan manajemen perubahan yang proaktif dan terstruktur. Perusahaan yang mengadopsi model manajemen perubahan berbasis data dapat mempercepat transformasi digital, sehingga ini sangat perlu. Kemudian strategi selanjutnya diperlukan kepemimpinan yang visioner dan inklusif. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan transformasi digital. Pemimpin yang memiliki visi strategis dapat memotivasi tim untuk mendukung perubahan. Kemudian yang ketujuh, pendekatan kolaboratif dengan mitra dan pihak eksternal. Kolaborasi dengan mitra teknologi dan penyedia layanan digital dapat mempercepat implementasi transformasi digital. Perusahaan yang menjalin kemitraan strategis memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam adopsi teknologi baru. Kemudian, strategi yang terakhir ada perencanaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan. Seperti kita ketahui bahwa pendanaan yang memadai dan terencana ini jadi penting ya untuk transformasi digital, karena perusahaan yang mengalokasikan anggaran secara strategis memiliki potensi pengembalian investasi yang lebih besar. Kemudian next, kita masuk ke contoh konkret penerapan transformasi digital yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Yang pertama itu ada otomatisasi proses bisnis di sektor manufaktur seperti General Electric atau GE. Mereka telah mengadopsi teknologi Internet of Things dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk memantau mesin dan proses produksi secara real time. Kemudian contoh konkretnya lagi ada digitalisasi layanan keuangan perbankan. Itu nomor 2. Bank besar seperti JP Morgan telah mengimplementasikan teknologi blockchain untuk mempercepat proses pembayaran lintas negara. Ini akan mengurangi waktu transaksi dari beberapa hari menjadi hitungan detik. Tentu saja akan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada sistem ERP dalam rantai pasok. Ini diterapkan oleh Walmart untuk mengelola rantai pasok mereka. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian yang keempat ada penggunaan big data dan analitik dalam sektor kesehatan. Ini diterapkan rumah sakit seperti Mayo Clinic yang telah memanfaatkan analitik data besar untuk mempercepat diagnosis dan personalisasi perawatan pasien. Next. Kemudian kita masuk contoh konkret lainnya ke transformasi digital di sektor pendidikan. Institusi pendidikan seperti Harvard University telah menerapkan platform pembelajaran online yang berbasis Artificial Intelligence dengan mempersonalisasi materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian yang keenam ada di e-commerce ya, ada otomatisasi layanan pelanggan. Contohnya ada Amazon. Dia menggunakan AI untuk mengotomatisasikan layanan pelanggan dan mempersonalisasi penawaran. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh di bidang digitalisasi logistik dan pengiriman, ada perusahaan DHL. Mereka telah mengadopsi teknologi robotika dan drone untuk mempercepat pengiriman barang. Berbagai contoh yang telah saya sebutkan menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan mengotomatisasi proses, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, dan mempercepat layanan pelanggan. Investasi yang tepat dalam teknologi digital akan memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang signifikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.